Pembelajaran fisika berbasis TIK. Materi alat optik oleh Indah Senatias NPM 2013022042. Kompetensi dasar 3.5 menganalisis cara kerja alat optik menggunakan sifat pemantulan dan pembiasan cahaya oleh cermin dan lensa. 4.5 merencanakan dan melakukan percobaan yang menerapkan prinsip pemantulan dan atau pembiasan pada cermin dan lensa. Indikator pencapaian kompetensi 3.5.1 mendefinisikan sifat pemantulan dan pembiasan cahaya pada cermin dan lensa. 3.5.2 menjelaskan peristiwa pemantulan dan pembiasan cahaya. 3.5.3 menganalisis jenis-jenis alat optik. 4.5.1 merancang alat optik sederhana. 4.5.2 melakukan pembuatan alat optik sederhana. 4.5.3 mempresentasikan hasil alat optik sederhana. Sifat-sifat cahaya ada 3. Yang pertama, cahaya merambat menurut garis lurus, dikutip dari buku Mengenal Alam Sekitar, tulisan Edi Takboro, dan diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Matahari sebagai sumber cahaya terbesar di bumi memiliki pancaran sinar yang lurus. Karena adanya rambatan cahaya matahari ke bumi itulah terjadi siang dan malam. Salah satu bukti bahwa cahaya merambat menurut garis lurus adalah adanya gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Sinar matahari yang dihalangi oleh bulan membuat sebagian bumi menjadi gelap. Kemudian yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Saat cahaya melewati benda bening, maka ia dapat menembusnya. Misalnya pada kaca bening, kacamata, air jernih, dan lainnya. 3. Yaitu cahaya dapat dipantulkan atau refleksi. Jika suatu benda tidak menerima pemantulan cahaya, maka mata tak bisa melihat benda tersebut, sehingga pada proses melihat terjadi karena adanya pemantulan cahaya ke benda mata. Jenis-jenis cermin dalam kehidupan. Yang pertama ada cermin datar, bayangan yang dibentuk bersifat semu atau tidak nyata, tegak, dan sama besar. Jarak bayangan sama dengan jarak benda, bayangan semu tidak dapat ditangkap layar. Kemudian yang kedua ada cermin cekung yang bentuknya melengkung ke dalam. Bayangan yang dibentuk berbeda sifatnya. Jika benda dekat cermin, maka bayangan semu, tegak, dan diperbesar. Jika benda jauh, maka bayangan nyata dan terbalik. Bayangan nyata adalah bayangan yang terbentuk dari luar cermin dan dapat ditangkap dengan layar. Biasanya cermin cekung digunakan sebagai pengumpul cahaya pada mikroskop. Kemudian yang terakhir ada cermin cembung, bentuknya melengkung keluar. Sifat bayangannya adalah maya, tegak, diperkecil. Contohnya pada kaca spion motor atau mobil. Hukum pemantulan cahaya. Cermin datar memantulkan cahaya yang datang. Bunyi hukum pemantulan cahaya pada cermin datar yaitu cermin datang, garis normal sinar pantul terletak pada suatu bina datar, sudut datang dan besar pada sudut pantul. Pemantulan atau refleksi cahaya adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Peristiwa pemantulan cahaya secara mudah dapat kita amati pada permukaan benda yang mengkilap seperti cermin atau logam. Pemantulan cahaya dibedakan menjadi 2. Yang pertama pemantulan teratur, yaitu pemantulan terjadi pada permukaan benda yang rata seperti cermin, kaca, permukaan benda mengkilap seperti lantai, keramik, dan lainnya. Yang kedua, pemantulan tidak teratur, yaitu pemantulan yang terjadi pada permukaan benda tak rata, misalnya berbatu, pohon, sepatu, dan lainnya. Hukum Snellius pada pembiasan cahaya. Adapun rumusan hukum pembiasan cahaya yang dikemukakan oleh Wilbur Snellius sebagai berikut. Yang pertama, sinar datang garis normal dan sinar bias terletak dalam satu bidang datar. Perbandingan sinus sudut datang dan sinus sudut bias pada dua medium yang berbeda merupakan bilangan tetap. Pembiasan atau difraksi cahaya adalah peristiwa pembelokan arah cahaya ketika melewati bidang batas antara dua medium yang berbeda kerapatan optiknya. Pembiasan cahaya terjadi akibat kecepatan cahaya berada pada setiap medium. Syarat terjadinya pembiasan cahaya. Yang pertama, cahaya merambat melalui dua medium yang memiliki perbedaan kerapatan optik, misalnya udara dengan air, udara dengan kaca, air dengan kaca, dan sebagainya. Kemudian cahaya yang datang harus miring pada batas dua medium, karena jika tegak lurus maka tidak akan mengalami proses pembiasan. Kemudian yang terakhir, cahaya yang datang dari medium lebih rapat menuju ke medium yang kurang rapat seperti kaca ke udara, itu harus menghasilkan sudut bias yaitu 90 derajat.
Hal ini karena jika sinar bias dengan 90 derajat maka cahaya tidak akan masuk ke medium kedua. Sedangkan jika sudut bias lebih besar dari 90 derajat maka akan terjadi peristiwa pemantulan sempurna. Kemudian jenis-jenis alat optik. Yang pertama ada mata. Mata merupakan salah satu organ tubuh manusia. Mata disebut sebagai indera penglihatan karena berfungsi melihat benda, objek, pemandangan, dan banyak lainnya. Bola mata memiliki ukuran diameter sekitar 2,5 cm. Dalam suatu bola mata terdapat sklerea, kornea, aqueous humor, lensa mata, vitreous humor, iris, retina, pembuluh darah, otot-otot siliar, dan pupil. Kemudian yang kedua, kamera. Sebagai alat optik memiliki prinsip kerja yang sama dengan mata. Mata melihat benda, lalu sinar yang masuk akan membiaskan menggunakan lensa mata. Kemudian bayangan jatuh di retina yang dapat diibaratkan sebagai layar mata. Hasilnya adalah bayang berwujud nyata, diperkecil dan terbalik. Kemudian yang ketiga ada loop, yaitu alat optik yang menggunakan lensa positif. Lensa ini berguna untuk mengamati benda-benda kecil agar ukurannya terlihat lebih besar dan lebih jelas. Fungsi dari loop adalah melihat sebuah benda kecil yang kemudian diproyeksikan hingga terlihat besar. Kemudian yang keempat ada teleskop. Teleskop biasanya digunakan untuk melihat benda-benda yang jaraknya jauh dari pengamatan. Objek pada umumnya menggunakan teleskop yaitu bumi atau luar angkasa. Dengan menggunakan teleskop, benda-benda yang terlihat jauh maka akan terlihat lebih dapat dan lebih jelas.